Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Apa kabar semuanya? Semoga saudara dan sahabat sekalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap gembira menjalani hari-hari kesibukan Anda dan saudara sekalian. Pada kesempatan ini, setelah saya beberapa kali sedikit memberi informasi tentang sakramen perkawinan, mulai dari cara mengurus perkawinan secara Katolik, surat-surat yang harus disiapkan dan prosesnya bagaimana, juga sedikit tentang halangan-halangan dalam perkawinan, dan pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara pengesahan perkawinan. Nah, pengesahan perkawinan yang bagaimana yang saya maksud, ada di dalam istilah disebut konvalidasi, atau ini perkawinan yang tidak sah yang kemudian disahkan, atau pengesahan perkawinan lah singkatnya, pengesahan perkawinan. Nah, sebenarnya ini banyak dialami oleh umat yang memang tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana caranya untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya seperti ini, mereka menikah di luar gereja Katolik. Nah, setelah itu sebenarnya mereka tidak mau pindah dari Katolik. Yang Katolik tidak mau pindah dari Katolik, tetapi karena berbagai alasan, maka mereka melangsungkan perkawinan di luar Katolik. Nah, setelah itu mereka bingung bagaimana caranya, karena mau tidak mau sudah mereka pindah dari agama Katolik masuk ke agama lain. Lalu kemudian dengan demikian mereka tidak bisa dengan sepenuhnya lagi menerima atau melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Katolik. Nah, ini membutuhkan kembali proses yang harus dijalani supaya mereka bisa dan dapat menerima dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Katolik. Nah, pemberesan perkawinan yang saya maksudkan pada saat ini, itu mereka yang mengalami perkawinan yang dianggap oleh gereja tidak sah, atau karena berbagai halangan, ada halangan-halangan yang dialami sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya lagi menerima hak dan kewajibannya sebagai seorang Katolik. Nah, ini sebenarnya memang banyak kejadian seperti ini. Nah, teman-teman dan sahabat sekalian, sedikit saya mau memberi informasi supaya kalau ada teman dan sahabat sekalian yang mungkin ada keluarga atau teman-temannya yang mengalami demikian, atau teman-teman sendiri yang mengalami demikian, maka bisa diurus. Contoh begini, saya tidak menjelaskan secara teori saja, tetapi saya memberi contoh yang sudah saya sendiri tangani, atau kami sudah bantu dan tahu caranya bagaimana. Jadi contoh seperti ini teman-teman, seorang Katolik yang menikah dengan non-Katolik dan non-Kristen. Nah, jadi saya ambil contoh saja yang menikah dengan non-Katolik. Dia Kristen tapi bukan Katolik. Nah, tanpa izin dari gereja, tanpa dispensasi, dan tanpa dia mengurus sebelumnya, karena dia juga tidak tahu mau bagaimana mengurus sebelumnya, dia melangsungkan pernikahan secara tidak secara Katolik. Jadi dia melangsungkan pernikahan di gereja Protestan tanpa izin dari gereja Katolik. Nah,
juga berarti kan dia cacat forma kanonika sebenarnya. Jadi tanpa izin dari gereja. Nah, setelah menikah dia sebenarnya kan tidak mau keluar dari atau meninggalkan iman Katolik. Nah, tanpa dia tahu, kemudian setelah menikah secara Kristen, dia dia kembali ke gereja Katolik. Dan sebenarnya kan saat itu dia sudah halangan untuk menerima komuni karena halangan pernikahan itu. Nah, kemudian setelah dia tahu informasi bahwa sebenarnya dia ada halangan untuk menerima dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Katolik, maka dia mencari informasi yang jelas sehingga bisa dibantu. Jadi yang pertama-tama bahwa dia ada niat baik untuk memperbaikinya, maka datang ke Romo Paroki dan kemudian bisa dibantu. Caranya teman-teman, kalau ada yang mengalami demikian, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yang bersangkutan adalah setelah sadar akan apa yang atau kelalaiannya itu atau yang sudah dibuatnya itu, maka datang ke pastor paroki setempat di mana dia terdaftar sebagai umat paroki saat itu, lalu kemudian menyampaikannya itu. Nanti proses pertama pastinya dia akan diterima kembali secara Katolik dengan dia mengungkapkan iman kepercayaannya, atau biasanya kembali mengucapkan syahadat atau doa aku percaya di depan imam dan di depan umat. Setelah itu dia mengaku dosa, lalu kemudian dia sudah kembali secara Katolik. Nah, langkah berikutnya adalah untuk pemberesan perkawinannya itu, yang tadinya dia ingin selesaikan supaya dia mendapat hak dan kewajibannya kembali, maka dia datang ke pastor paroki dan melanjutkan proses yang berikutnya. Lalu kemudian ikuti anjuran dari pastor paroki. Nah, biasanya yang saya sudah pernah alami ya, dibutuhkan riwayat perkawinan. Riwayat perkawinan itu yang harus ditulis sendiri. Nah, nanti pasti akan dipandu oleh romo paroki atau katekis atau siapa yang membantu Anda bagaimana apa-apa yang harus dituliskan dalam riwayat perkawinan itu. Dan kemudian yang pihak Katolik itu memperbaharui surat baptisnya. Jadi surat baptis terbaru. Lalu kemudian surat keterangan dari suami. Surat keterangan ini menjelaskan bahwa suaminya tidak berkeberatan kalau dia ingin membereskan perkawinannya. Pengesahan perkawinan itu ada dua macam, yaitu pengesahan secara biasa atau sederhana, atau pengesahan penyembuhan dari akar. Nah, penyembuhan dari akar, kalau umpamanya contoh tadi, yang kasus yang tadi saya sudah ceritakan, karena suaminya tidak mau untuk ikut dalam proses ini. Jadi karena nanti juga akan masih ada namanya yang bersangkutan akan mengisi forma kanonika. Nah, harusnya kalau secara biasa keduanya harus hadir. Tapi karena suaminya atau yang non Katolik ini menolak, maka dilakukan sepihak oleh yang Katolik. Tetapi harus ada surat keterangan dari suaminya bahwa dia memberi kebebasan kepada yang Katolik ini untuk membereskan perkawinannya, supaya dia bisa
menerima dan melaksanakan kewajibannya kembali sebagai seorang Katolik. Nah, jadi tadi sudah riwayat perkawinan, surat baptis terbaru, kemudian surat keterangan dari suami, dan yang berikut fotokopi KTP dan surat nikah. Surat nikah ini surat nikah yang waktu di Kristen. Nah, kalau seandainya yang menikah non Kristen juga pokoknya surat perkawinan, meskipun itu di KUA atau di agama lain dilampirkan surat perkawinannya itu. Kemudian nanti nanti ada forma kanonika atau mengisi form kanonik. Nah, setelah semuanya prosesnya itu selesai, maka nanti romo paroki yang akan melanjutkan permohonan itu, membuatkan surat permohonan itu ke Bapak Uskup. Nah, teman-teman, setelah dia mendapat surat dari Bapak Uskup atau mendapat jawaban dari surat Bapak Uskup bahwa perkawinannya itu sudah diterima secara sah, maka dia tidak punya halangan lagi, atau dia sudah bisa menerima hak dan kewajibannya secara penuh sebagai seorang Katolik. Nah, begitu teman-teman. Karena sebenarnya banyak di antara umat yang sudah melakukan demikian, tetapi mereka tidak tahu mau buat bagaimana dan bagaimana menyelesaikannya. Dan juga ada yang sudah dikasih tahu tapi seolah-olah tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu bahwa perkawinan yang sudah dilakukannya itu sebenarnya perkawinan yang belum resmi atau belum disahkan dalam gereja Katolik, maka dia sebenarnya ada halangan dalam perkawinan itu. Halangannya untuk salah satunya adalah halangan dan menerima komunitas. Karena perkawinan yang tidak diakui atau belum sah secara Katolik maka dianggap sebagai kumpul kebo. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga informasi ini membantu teman-teman dan atau siapa saja yang membutuhkannya. Semoga berguna, dan terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini. Sampai jumpa, terima kasih, salam.